kita ini harus cerdas menilai segala sesuatunya. Gunakan ini akal pikiran. Sebenarnya yang membuat kemusyrikan, mengajarkan kemusyrikan, ya para kabib atau para pahlawi itu. Contoh, mereka membuat makam-makam, yang makam itu dibangun begitu megahnya dan menganjurkan jamaahnya untuk ziarah ke makam tersebut, mendewakan, mengkultuskan makam itu. Ini kan jelas-jelas suatu kemusyrikan. Contohnya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat ya. Ya kita lihat teman-teman, mereka tuduh Kang Deddy di mimbar-mimbar, mereka teriak, Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwokerto ya, Purwakarta. Mereka menuduh, saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Cuma yang jadi masalah, Mbak Alawi bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan Muhyiddin untuk nuduh Pak Deddy memang bikin syirik. Mereka sendiri bikin syirik, gitu loh. Bukan hanya sampai di situ. Orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Deddy bikin syirik. Pak Deddy hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Deddy bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah, gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Jawa Barat, Pak Kang Deddy, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat, gitu loh. Sekali lagi, kita harus cerdas, harus bijaksana menggunakan akal ini, ya. Jangan tuturut-munding. Tuturut-munding itu ikut-ikutan. Mereka yang berteriak-teriak mengkafirkan, mensyirikkan orang lain, padahal dirinya dan kelompoknya melakukan sendiri kesyirikan itu. Si Bahar, Rizik, itu kan selalu memojokkan Kang Deddy ya. Kang Deddy dituduh sebagai seorang tokoh kemusyrikan, membuat patung-patung di Purwakarta. Betul apa yang dikatakan Ustadz di dalam cuplikan video di depan tadi. Kang Deddy membuat patung itu sebagai lambang filosofi dari warisan budaya leluhur, bukan untuk disembah. Kapan ada Kang Deddy menyuruh rakyatnya setelah membuat patung untuk disembah? Kan nggak ada. Justru sebaliknya, para pahlawi, para kabib itu membuat makam-makam yang begitu dihias kepada jamaahnya untuk datang berbondong-bondong berziarah ke kuburan itu. Ini kan jelas-jelas kemusyrikan, tapi mereka malah berteriak-teriak menuduh orang melakukan kemusyrikan, ya. Maka kita harus cerdas nih menggunakan ini. Jangan takleh bukta menjadi seorang mukibin hanya melihat menggunakan kacamata kuda. Coba pikir dengan akal yang jernih. Makanya Pak Alawi itu coba perhatikan ajaran-ajarannya. Yang melakukan, yang memberikan contoh kemusyrikan, ya mereka-mereka itu. Sedangkan Kang Deddy yang dituduh sama sekali tidak. Dan anehnya mereka tidak ngerti perbedaan berhala dan patung. Kalau berhala di zaman jahiliyah, di tempat leluhurnya, yaitu di tanah Arab sana, zaman jahiliyah itu berhala disembah. Nah, sedangkan patung yang ada di Nusantara ini hanya sekedar sebagai seni, dan itu penuh dengan filosofi, ya. Makanya heran sekali, ini hal sebagai filosofi patung, bukan berhala yang disembah. Makanya kita semuanya harus ngerti dan bisa membedakannya. Jadi harus menggunakan ini, otak nih. Maka sangat tepat sekali
Ustadz yang ada di cuplikan video di depan tadi menjelaskan dengan jelas. Dan memang sudah terang-terangan para pahlawi itu yang mengajarkan hal-hal kemusyrikan. Ya contohnya itu tadi, membuat makam-makam, yang makam itu dibuat, dihias begitu megahnya, disarankan kepada jamaahnya untuk ziarah ke situ. Ini kan jelas-jelas kemusyrikan. Karena apa? Karena mendewakan makam tersebut, bukan sekedar ziarah biasa, mendoakan itu enggak. Soal mendewakan, itu tidak kita pungkiri lah. Pahlawi itu ya begitu katanya, mengeluhkan leluhurnya, makamnya itu dibuat seolah-olah menjadi tempat keramat dan dipuja-puja oleh para jamaahnya. Ini kan jelas-jelas syirik. Jadi yang teriak-teriak orang lain melakukan kemusyrikan, seperti halnya mereka menuduh Kang Deddy Mulyadi, ya Anda bisa berpikir dengan menggunakan ini. Makanya kita harus menggunakan akal yang jernih. Gunakan akal pikiran ini sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Jangan sekedar turut munding, ikut-ikutan, ya, mentang-mentang Habib. Meskipun salah, Anda ikut saja. Berarti Anda yang di sini nih kosong. Beragama itu harus cerdas, jangan goblok. Kalau goblok ya seperti kambing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.